Halo Sobat Industri, perkenalkan nama saya Hanifah Putri Nurul Widayanti, peserta Latsar CPNS Kementerian Perindustrian 2022, Angkatan 3, Kelompok 4. Nah, kali ini saya akan membahas berbagai prestasi dan fakta-fakta menarik yang patut untuk dibanggakan dari Indonesia di mata dunia. Yuk simak! Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya yang mencapai lebih dari 20%. Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. Peringkat ini sejajar dengan Brazil dan Inggris serta lebih besar dari Rusia. Seperti yang disepakati dalam World Economic Forum, dunia saat ini sudah memandang bahwa manufaktur adalah sektor yang vital bagi perekonomian. Merujuk data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri non-migas tumbuh sebesar 5,49% pada tahun 2017. Cabang industri yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah industri logam dasar sebesar 10,6%, diikuti industri makanan dan minuman 9,49%, industri mesin dan perlengkapan 6,35%, serta industri alat transportasi 5,63%. Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia memiliki banyak produk jempolan yang mendunia. Sebut saja Indomie, tolak angin, dan Kopiko. Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan capaian terbesar dari total nilai ekspor nasional selama 8 bulan di 2021. Sektor industri pengolahan menyumbang 77,16% dari total nilai ekspor nasional atau sebesar 143,76 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut meningkat 35,53% dari tahun sebelumnya. Strategi peningkatan ekspor ada untuk memperluas pasar. Selain itu, kerjasama ekonomi komprehensif serta perjanjian perdagangan bilateral dan regional harus ada untuk meningkatkan akses pasar produk industri nasional. Upaya mewujudkan industri yang maju dan berdaya saing dapat terwujud melalui 4 program. Pertama, program Making Indonesia 4.0. Kedua, program industri hijau dan industri biru. Ketiga, program stimulus produksi dan daya beli. Dan keempat, implementasi non-tarif barrier. Indonesia masuk dalam 4 besar produsen alas kaki dunia di bawah Tiongkok, India, dan Vietnam. Dengan produksi 1,41 miliar pasang sepatu pada tahun 2018, Indonesia berkontribusi sekitar 4,6% terhadap total produksi sepatu dunia. Pada tahun 2018, jumlah industri alas kaki di Indonesia tercatat ada 18.687 unit usaha. Dari belasan ribu unit usaha tersebut, serapan tenaga kerja telah mencapai 795.000 orang. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country berdasarkan laporan Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020. Naiknya status ini merupakan bukti atas pertumbuhan yang berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah situasi ekonomi, politik global, dan pandemi COVID-19, kinerja sektor industri manufaktur Indonesia mampu tumbuh gemilang. Pemerintah dan pelaku industri wajib bersinergi dan bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas yang berkualitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Produktivitas pada sektor industri manufaktur masih terus bergeliat seiring dengan permintaan baru di pasar yang juga kian meningkat. Fase ekspansi ini berdasarkan hasil survei S&P Global melalui data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia pada April 2022 yang berada di level 51,9 atau naik dibanding bulan Maret yang mencapai posisi 51,3. Pemerintah Indonesia mendapatkan 56 juta dolar Amerika atau setara dengan 812,86 miliar rupiah dari pemerintah Norwegia atas keberhasilan menurunkan gas rumah kaca atau emisi karbon penyebab pemanasan global pada 2016 hingga 2017. Prestasi Indonesia menghentikan deforestisasi sangat banyak, mulai dari penanaman lahan gambut, moratorium izin pembukaan lahan, penggunaan B20, energi baru terbarukan hingga penegakan hukum. Pemerintah akan mengoptimalkan dana yang diterima untuk pemulihan lahan gambut dan hutan mangrove agar dapat mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca.
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan mobil SMK pada 5 September 2019 lalu di Boyolali, Jawa Tengah. Mobil ini merupakan mobil produksi PT Solo Manufaktur Kreasi dengan tenaga kerja yang juga merupakan putra-putri terbaik bangsa, khususnya dari Jawa Tengah. Penjualan mobil SMK ini direncanakan hingga tahap ekspor ke berbagai negara. Nah, itu dia tadi beberapa fakta dan prestasi-prestasi yang membanggakan bagi negeri kita tercinta Indonesia. Saya, sebagai bagian dari Direktorat Industri Kimia Hulu di KFT, turut berkontribusi dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri. Kita, sebagai ASN, wajib berkontribusi dalam hal mewujudkan industri yang mandiri, berdaulat, maju, dan berdaya saing global. Talenta industri siap mengabdi.